Dinas Komunikasi dan Informatika memberikan edukasi kepada peserta Percusami tentang penggunaan media sosial secara bijak guna membentuk generasi muda yang cerdas di era digital. Dinas PUPR Kabupaten Bovendigul memastikan kelanjutan pembangunan taluk atau dinding penahan jalan di distrik Mandobo akan direalisasikan pada perubahan anggaran tahun 2026. Halo, selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua. Jumpa lagi bersama saya Saveria Dunggil dalam tayangan Infodigul edisi hari ini Sabtu 2 Mei 2026. Selain topik berita tadi, sejumlah berita akan kami sajikan untuk Anda. Inilah Infodigul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Dinas Komunikasi dan Informatika memberikan edukasi kepada peserta Percusami tentang penggunaan media sosial secara bijak guna membentuk generasi muda yang cerdas di era digital. Dinas Komunikasi dan Informatika mengisi kegiatan perkemahan Jumat Sabtu Minggu atau Percusami dengan memberikan edukasi penggunaan media sosial kepada para pelajar. Kegiatan yang dilaksanakan selama 1 jam ini bertujuan meningkatkan pemahaman peserta tentang dampak positif dan negatif media sosial khususnya bagi generasi muda. Kepala Bidang Layanan Informasi dan Komunikasi, Isa Derlina menjelaskan, sebagian besar peserta sudah aktif menggunakan media sosial, sehingga perlu dibekali kemampuan memilah konten yang bermanfaat dan menghindari dampak negatif. Selama materi berlangsung, peserta juga diingatkan tentang pentingnya etika dalam bermedia sosial, di mana setiap unggahan mencerminkan kepribadian dan memiliki konsekuensi. Selain itu, pelajar diajak memanfaatkan media sosial sebagai sarana pembelajaran, seperti mencari informasi edukatif dan referensi dengan tetap menjaga kontrol diri dalam penggunaannya. Dinas Kominfo berharap melalui kegiatan ini generasi muda mampu menjadi pengguna media sosial yang cerdas, bijak, dan produktif di tengah perkembangan teknologi digital. Tim Liputan Digital TV, Andri melaporkan. Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua, Kodim 1711 Bovendigul menggelar kegiatan Percusami Bela Negara Korps Kader Republik Indonesia untuk membentuk generasi muda yang disiplin dan berjiwa nasionalisme. Komando Distrik Militer 1711 Bovendigul menggelar kegiatan perkemahan Jumat Sabtu Minggu atau Percusami Korps Kadet Republik Indonesia pada Jumat 24 April 2026 lalu. Kegiatan ini dibuka secara resmi melalui upacara yang dipimpin perwakilan Kodim 1711 Bovendigul, Mayor Infantri Iswayudi Priyanto. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa program KKRI merupakan bagian dari pendidikan dan pelatihan bela negara bagi pelajar tingkat menengah. Menurutnya, kegiatan ini bertujuan membentuk karakter siswa agar menjadi pribadi yang disiplin, berjiwa patriotik, dan memiliki semangat kebangsaan yang tinggi. Kader Republik Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Korps Kader Republik Indonesia adalah program pendidikan dan pelatihan bela negara bagi generasi muda, khususnya pelajar setingkat sekolah menengah atau kejuruan. Kegiatan KKRI ini diselenggarakan dalam rangka menyiapkan generasi muda Indonesia yang berkarakter, sehingga siswa-siswi dapat menyalurkan minat yang aktif, kreatif, dan positif menuju tercapainya generasi emas yang unggul. Ini bukan sekedar pelatihan fisik, ini adalah penanaman semangat juang, disiplin, dan kecintaan yang utuh kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Saudara-saudara, selama Percusami, peserta akan mendapatkan berbagai materi, diantaranya disiplin militer, wawasan kebangsaan, dan pelatihan kepemimpinan. Peserta juga dibekali pemahaman nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta pentingnya menjaga persatuan dalam keberagaman. Melalui kegiatan ini, Kodim 1711 Bovendigul berharap dapat melahirkan generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter kuat dan semangat bela negara. Tim Liputan Digital TV, Andri melaporkan. Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua, Infodigul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.
Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital beresiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform beresiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita. Lapor Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat. SP4N merupakan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, adalah integrasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara berjenjang pada setiap penyelenggara dalam kerangka sistem informasi pelayanan publik. Adapun layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat, Lapor, adalah aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang melalui berbagai platform seperti website lapor.go.id, aplikasi mobile, dan sebagainya. Cara melapor yang baik dan benar melalui form pengaduan di Lapor. Bagaimana sih cara melapor yang baik dan benar melalui form pengaduan? Pertama-tama, ketahui dahulu arti dan fungsi dari form pengaduan. Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan kepada pengelola pengaduan pelayanan publik pada instansi pemerintah atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan atau pengabaian kewajiban dan atau pelanggaran larangan oleh pengelola pengaduan pelayanan publik. Kedua, pastikan hal-hal berikut ini sebelum Anda melapor. Yang pertama, laporan Anda relevan dengan kinerja pemerintah. Kedua, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ketiga, bukan merupakan ujaran kebencian, sara, dan caci maki. Dan keempat, bukan merupakan laporan yang sudah disampaikan dan masih dalam proses penanganan. Terakhir, perhatikan kolom-kolom yang wajib dan opsional untuk diisi. Untuk kolom wajib yang pertama yaitu judul laporan, merupakan kesimpulan dari suatu permasalahan, inti dari suatu laporan yang disampaikan. Kedua, isi laporan, menceritakan kronologis kejadian yang ingin dikeluhkan. Jika dibutuhkan, sertakan juga data diri Anda berupa nama dan NIK, serta keterangan lainnya seperti nomor KIP, BPJS, KKS, PKH, KPS. Ketiga, tanggal kejadian, tanggal ketika Anda menerima pelayanan yang kurang memuaskan. Keempat, lokasi kejadian. Lokasi Anda menerima pelayanan yang kurang memuaskan. Lebih spesifik, Anda menginput lebih baik. Untuk kolom opsional yang pertama, instansi tujuan. Instansi yang berwenang terhadap pengaduan yang diberikan. Kedua, kategori laporan. Kategori yang sesuai dengan laporan yang diadukan. Ketiga, anonim. Membuat nama Anda tidak muncul pada halaman publik SP4N Lapor. Keempat, rahasia. Membuat laporan Anda tidak muncul pada halaman publik SP4N Lapor. Misalnya pada isi laporan, Anda menyertakan nomor identitas. Maka jika pertimbangannya demi keamanan data Anda, sebaiknya dirahasiakan. Pastikan Anda mencentang anonim dan rahasia untuk laporan yang bersifat sensitif dan mengandung data diri. Kelima, lampiran. Data dukung laporan Anda berupa gambar, dokumen, dan video dengan maksimal upload 2 MB.
Anda bisa melakukan upload lebih dari satu dokumen. Untuk alur kerja SP4N Lapor, tulis laporan dan keluhan Anda secara jelas dan lengkap. Kemudian, laporan Anda akan diverifikasi dan disampaikan ke instansi berwenang. Berikutnya, laporan Anda akan ditindaklanjuti dan dibalas. Setelah itu, Anda bisa memberikan tanggapan atas balasan. Terakhir, laporan Anda akan ditindaklanjuti hingga selesai. Untuk menyampaikan laporan, pertama Anda bisa mengunjungi halaman www.lapor.go.id. Setelah itu terlebih dahulu membuat akun dengan mengisi data diri secara lengkap dan benar. Setelah Anda memiliki akun, maka Anda bisa membuat laporan. Yang pertama adalah memilih jenis laporan. Hal ini bisa berupa aduan, aspirasi, maupun permintaan informasi. Kemudian tuliskan judul laporan Anda. Berikutnya, tuliskan isi laporan Anda secara jelas, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta sopan. Pembagian waktu dan lokasi kejadian. Pilih instansi tujuan serta kategori laporan. Anda bisa menambahkan lampiran berupa foto maupun dokumen. Sebagai pendukung, terakhir setelah lapor, maka laporan Anda telah selesai. Terima kasih Bapak Mama, Saudara dong semua masih tetap bersama kami. Kegiatan Percusami Korps Kader Republik Indonesia di Kabupaten Bovendigul resmi ditutup dengan harapan mampu membentuk generasi muda yang disiplin, tangguh, dan berjiwa nasionalisme. Upacara penutupan perkemahan Jumat Sabtu Minggu atau Percusami Korps Kadet Republik Indonesia digelar di lapangan Makodim 1711 Bovendigul setelah berlangsung selama 3 hari. Kegiatan ini dihadiri oleh unsur pemerintah daerah, kuartir cabang pramuka, para kepala sekolah, serta seluruh peserta dari kalangan pelajar. Dandim 1711 Bovendigul, Letkol Infantri Andri Christian dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya berfokus pada latihan fisik, namun juga pembentukan karakter, semangat kebangsaan, dan jiwa kepemimpinan para kadet. Menurutnya, di tengah tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi, generasi muda dituntut memiliki integritas serta mampu menjadi teladan di lingkungan masyarakat. Para peserta juga diimbau untuk menerapkan ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama kegiatan dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Indonesia yang saya banggakan, kegiatan Percusami yang telah dilaksanakan selama 3 hari ini bukan hanya latihan fisik dan keterampilan lapangan saja, tetapi para kadet juga diberikan materi pembentukan karakter, semangat kebangsaan, dan jiwa kepemimpinan. Harapannya melalui kegiatan ini, para kadet dapat menjadi generasi muda yang disiplin, tangguh, bertanggung jawab, dan memiliki rasa cinta tanah air serta berjiwa bela negara. Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi saat ini, tantangan bagi generasi muda semakin kompleks. Karena itu, anggota KKRI, khususnya di wilayah Kabupaten Bovendigul, harus dapat menjadi contoh dan teladan bagi generasi muda yang cerdas, beretika, dan berintegritas, serta mampu menggunakan kemajuan teknologi untuk kemaslahatan bangsa. Dandim 1711 Bovendigul turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, pembina, dan panitia atas kedisiplinan dan semangat selama kegiatan berlangsung. Melalui kegiatan ini diharapkan nilai-nilai bela negara dan kedisiplinan yang telah ditanamkan dapat terus dijaga dan diterapkan oleh generasi muda. Tim Liputan, Digul TV, Andri melaporkan. Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua, Dinas PUPR Kabupaten Bovendigul memastikan kelanjutan pembangunan taluk atau dinding penahan jalan di distrik Mandobo akan direalisasikan pada perubahan anggaran tahun 2026. Pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menegaskan komitmen melanjutkan pembangunan taluk di sejumlah titik ruas jalan distrik Mandobo yang sebelumnya sempat terhenti. Kepala Bidang Sumber Daya Air Henrikus Amtop menyampaikan pekerjaan akan segera dilaksanakan pada tahun anggaran perubahan 2026 setelah melalui tahapan perencanaan dan penyesuaian teknis. Lokasi pembangunan meliputi Kampung Persatuan dan Kampung Sukanggo yang selama ini mengalami kerusakan taluk dan berdampak pada kondisi jalan. Dinas PUPR menyebutkan
Pekerjaan akan dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan konstruksi taluk dapat berfungsi optimal dan lebih tahan lama. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah juga akan melibatkan kontraktor lokal sebagai bagian dari pemberdayaan pelaku usaha di daerah. Meski demikian, masyarakat diminta bersabar mengingat proses masih dalam tahap administrasi dan penganggaran. Kelanjutan pembangunan taluk lokasi di Jalan Ambongo, Kampung Persatuan, Kampung Sukanggo, Distrik Mandobo. Kami sudah siapkan perencanaan dan akan dilaksanakan pada tahun anggaran perubahan. Dan saya pastikan dalam tahun anggaran perubahan kami sudah bisa melakukan tinjauan sekaligus melakukan perbaikan fisik secara total. Dengan kelanjutan pembangunan ini diharapkan akses transportasi di distrik Mandobo dapat lebih lancar dan keamanan pengguna jalan semakin meningkat. Tim Liputan Digul TV, Andri melaporkan. Bapak Mama, Saudara dong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Sehat dimulai dari pemeriksaan dini. Sehat adalah kunci menjalani hari dengan penuh energi. Pemerintah Kabupaten Bovendigul mengajak seluruh ASN dan masyarakat Bovendigul untuk peduli kesehatan sejak dini. Dapatkan pemeriksaan kesehatan gratis, cek tekanan darah, gula darah, konsultasi kesehatan, dan pemeriksaan umum. Dengan pemeriksaan rutin, kita bisa mencegah masalah kesehatan dan hidup lebih sehat bersama. Datang dan manfaatkan layanan kesehatan gratis di pusat layanan kesehatan terdekat. Bersama, kita wujudkan masyarakat Bovendigul yang lebih sehat. Terima kasih Bapak Mama, Saudara dong semua. Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrembang RKPD Kabupaten Bovendigul tahun 2026 resmi ditutup dengan menghasilkan 1.211 usulan program prioritas sebagai arahan pembangunan tahun 2027. Pelaksanaan Musrembang RKPD Kabupaten Bovendigul tahun 2026 menjadi forum strategis dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2027 dengan mengusung sinergitas dan akselerasi kebijakan pembangunan. Ketua Panitia Justina Tanggarova menyampaikan forum ini bertujuan menyamakan persepsi antar pemerintah daerah, distrik, dan pemangku kepentingan terhadap isu pembangunan ke depan.
Hasilnya sebanyak 1.211 usulan program prioritas berhasil diimpun dari 20 distrik yang mencakup bidang infrastruktur, ekonomi, dan sosial budaya. Sebagian usulan telah disepakati dan diakomodir dalam renja OPD tahun 2027 dengan pendekatan money follow program agar lebih berdampak pada target pembangunan daerah. Dengan program dan kegiatan kampung yang diusulkan berdasarkan hasil musyawarah desa. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan musyawarah RKPD Kabupaten Bovendigul tahun 2026 yaitu berupa kesepakatan hasil musyawarah RKPD Kabupaten Bovendigul tahun 2027 yang memuat rumusan kesepakatan hasil musyawarah RKPD yang terdiri dari rancangan berita acara kesepakatan hasil musyawarah RKPD, rencana program kegiatan prioritas daerah, daftar usulan yang belum disetujui musyawarah RKPD, daftar hadir peserta musyawarah RKPD. Adapun jumlah kegiatan usulan dari 20 distrik di wilayah Kabupaten Bovendigul yang menjadi usulan prioritas musyawarah RKPD tingkat distrik dan ditujukan kepada organisasi perangkat daerah untuk diakomodir dalam rencana kerja organisasi perangkat daerah tahun 2027 sebagai berikut. Usulan program dan kegiatan yang disepakati dan dapat diakomodir dalam renja OPD tahun 2027. Usulan bidang fisra prasarana, usulan bidang fisik ekonomi, usulan bidang fisik sosial, budaya, dan usulan pokir dewan diterima 17, ditolak 6, keseluruhan jumlah usulan prioritas sebanyak 1.211. 20 distrik di Kabupaten Bovendigul yang hadir 19 distrik, 1 distrik tidak hadir, distrik Jaya. 200 orang hadir terdiri dari kepala distrik, sekretaris distrik, perwakilan distrik. Organisasi perangkat daerah hadir sebanyak 39, terdiri dari kepala OPD, sekretaris, kepala bidang, subbidang, dan kesi. Sementara itu, sejumlah usulan lainnya masih dalam tahap penyesuaian dan akan menjadi bahan pertimbangan pada perencanaan berikutnya. Kegiatan ini diikuti 144 peserta dari perwakilan distrik, OPD, dan tim asistensi Provinsi Papua Selatan. Melalui musrembang ini, pemerintah daerah berharap perencanaan pembangunan dapat lebih terarah, terukur, dan menjawab kebutuhan masyarakat. Tim Liputan, Digul TV, Nober, laporkan. Bapak Mama, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama dong semua dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, gu bagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Saferia Dunggiok, mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.